Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Proyek Konsultansi Teknik Logistik 2021 kelas A di sini melakukan observasi di PT Guna Mitra Prima atau GMP yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. PT Guna Mitra Prima sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri tekstil sebagai penyempurna kain-kain tekstil. PT GMP memproduksi kain rajut dari benang menjadi kain mentah, kain matang, dan juga menerima makluman rajut. PT GMP memiliki 2 buah gudang sebagai fasilitas penyimpanan mereka. Gudang pertama merupakan gudang penyimpanan raw material serta barang jadi sisa kelebihan produksi. Sedangkan gudang kedua merupakan tempat penyimpanan sementara barang jadi yang selanjutnya akan dikirimkan ke pelanggan atau disimpan di gudang pertama. Yang akan menjadi fokus kami pada observasi kali ini adalah gudang pertama sebagai penyimpanan raw material dan barang sisa kelebihan produksi. Raw material yang disimpan di sini adalah benang-benang dan beberapa jenis kain serta bahan kimia yang disimpan secara bersamaan. Sedangkan barang kelebihan produksi yang disimpan selanjutnya akan dijual kembali di mana pelanggan dapat melihat dan memilih langsung di dalam gudang. Penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan alur, riset literatur, kuesioner, observasi, pengolahan data, dan juga fishbone. Permasalahan yang sudah dirampung pada fishbone diantaranya adalah yang pertama, stock opening, di mana barang disimpan dengan metode FIFO sehingga dirasa kesulitan untuk mengetahui barang yang expired terlebih dahulu. Yang kedua ialah pengiriman, jalur distribusi yang dilakukan disesuaikan dengan alur sehingga dirasa kurang efektif dan efisien. Yang ketiga ialah demand forecast, di mana perusahaan menggunakan tren busana sebagai acuan untuk memproduksi barang pada periode selanjutnya. Yang keempat, website. Perusahaan belum memiliki website sehingga customer kesulitan untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir ialah K3, di mana terdapat lantai gudang tidak rata, penggunaan APD tidak merata, serta perawatan pada gudang tidak dilakukan secara berkala. Mengapa kelompok kami memilih K3? Karena negara telah mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan mereka. Hal ini tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Perusahaan wajib dan bertanggung jawab menerapkan K3 dan harus menyebarluaskan kebijakan yang telah ditetapkan dan perlu diimplementasikan oleh seluruh pekerja maupun tamu yang datang ke lokasi kerja, sehingga upaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat benar-benar terlaksana dengan maksimal. Hal yang menjadi perhatian kelompok kami saat observasi ke gudang PT Guna Mitra Prima adalah pekerja yang tidak memakai APD, lantai gudang yang rusak, pengendara forklift yang kurang memperhatikan K3 berkendara, tidak adanya fire sprinkler system, serta peletakan dan pengambilan raw material. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Sebelumnya telah dipaparkan permasalahan-permasalahan di gudang PT GMP dan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan di gudang tersebut. Di antaranya, yang pertama, menghilangkan atau mengganti penggunaan material ataupun alat yang berpotensi menimbulkan bahaya. Contohnya, memperbaiki lantai gudang yang dimana di tempat tersebut banyak berlalu lalang forklift. Yang kedua, pembiasaan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pembiasaan tersebut diwajibkan bagi seluruh karyawan sebelum memasuki gudang. Yang ketiga, pengawasan pimpinan terhadap implementasi K3 dan juga kedisiplinan karyawannya. Solusi yang telah saya sampaikan itu terkandung dalam dokumen pendamping yang berisikan analisis potensi bahaya dan juga safety sign. Safety sign sendiri berfungsi sebagai media komunikasi yang aktif dan juga komunikatif dalam mencegah resiko bahaya. Dibuat sesimpel mungkin agar para karyawan dapat memahami makna safety sign tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.